sejarah Islam. Bapak Ibu sekalian, terjadinya Karbala itu karena pengaruh dari dalam, pengaruh sok benar, sok merasa paling pintar, dan juga kudeta masalah pemerintahan di kepemimpinan Muawiyah yang memang sebenarnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan dunia Rasulullah, tapi mereka juga men-Islam. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwasanya kita seringkali dikuasai oleh pembantu-pembantu yang semestinya membantu jalannya pemerintahan di sekujur tubuh kita. Jadi tubuh kita ini ibarat kerajaan, ibarat negara yang dipimpin seorang raja, namanya Raja Hati. Oke, dipimpin oleh Raja Hati dan dibantu dengan punokawan, 4 pembantu, yaitu Amarah, Mutmainah, Lawamah, dan Sufyan. Mereka semua pembantu, akan tetapi pembantu ini kadang-kadang seringkali sok sebagai raja, sok sebagai majikan, sehingga kita sebut saja mereka itu adalah melakukan suatu kudeta. Bahasa negara mengambil kekuasaan dengan paksa. Nah, Bapak Ibu sekalian, hakikatnya kita dihidupkan dari dalam, digerakkan dari dalam, yaitu roh. Dan roh ini dikasih pembantu yang saya katakan tadi. Roh sebenarnya juga selalu pengen ibadah, akan tetapi kadang-kadang ibadah ini diselewengkan oleh pembantunya, sehingga niat ibadah yang tulus lillahi ta'ala akhirnya melenceng karena dunia. Dan perlu kita sadari, seringkali kita ini lepas dari kontrolnya roh, lepas dari kontrolnya roh. Kita contohkan jasad ini. Jasad ini merupakan suatu kerajaan yang dipimpin oleh roh, kemudian dibantu oleh 4 penggawa, punokawan, yang seharusnya perintah ini untuk selalu memberi contoh, memberi panduan kepada tubuh ini untuk membina kerajaan ini semaksimal mungkin, sebagaimana kita diutus oleh Allah ke dunia ini menjadi seorang khalifah. Terus siapa yang dikhalifai? Sebenarnya kita nggak perlu untuk menjadi khalifah dunia ini, jagat ini, enggak. Kita diutus untuk mengkhalifai diri kita sendiri, mengkhalifai diri kita sendiri, memimpin diri ini, memimpin jasad ini. Untuk apa? Untuk satu tujuan, satu perintah, yaitu ibadah. Dan ibadah ini cuma satu: ojo pernah melalekne aku, kata Allah. Ojo pernah ngelalekne aku. Larangannya satu, perintahnya satu: ilingo selalu nang aku, yo ojo lali karo aku. Perintahnya satu, larangannya nggih satu. Nah, ibadah niki seringkali diselewarne niat ini, sehingga ibadah yang harusnya kita lakukan berotek ketip merem tangi turu itu menjadi ibadah, akhirnya menjadi adat, sesuatu yang tidak ada nilai manfaat ibadahnya. Kita contohkan makan ini kan ibadah harusnya, karena nggak ada niat akhirnya menjadi adat, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Mandi harusnya ibadah untuk menjaga kebersihan, akhirnya menjadi adat. Dan ini tidak kita sadari, makanya harus kita biasakan dengan ucapan-ucapan bismillah setiap obak-otek awake dhewe kalau kita melakukan aktivitas. Dan bila kita lupa di pertengahan atau di perjalanan, itu bisa di bismillah juga. Kalau istilahnya kata Rasulullah, bismillahi awwalahu wal akhiruhu. Sehingga kalau obak-oteknya awake dhewe ini menjadi nilai-nilai ibadah, maka ketika jasad makan,
nafsu kita makan, ruh kita juga makan. Yang pada dasarnya ruh ini tidak membutuhkan makan minum. Itu waktu belum dititipkan, disatukan, digandengno kali jasad. Tetapi ketika sudah ada pada jasad, banyak sekali ulama-ulama yang mengatakan roh sampai kurus kering. Karena yang dikasih makan cuman jasad itu. Makanan halal itu akan menjadi sesuatu yang membuat badan ini gemuk. Kemudian nafsu ini juga ikut gemuk, itu halal. Kemudian kalau haram, nafsu gemuk, badan ini juga gemuk, rohnya kurus. Sehingga kalau rohnya kurus, ini tidak mempunyai kekuatan dan power, akhirnya lemah untuk melawan hawa nafsu. Sebagaimana saya contohkan, roh ini adalah kusir, nafsu ini adalah kuda, jasad ini adalah kereta. Jadi kereta kencana yang ditarik oleh 4 nafsu dan kusirnya adalah roh. Bapak Ibu sekalian, maksud saya mengurai daripada tubuh kita ini. Yang pertama, hendaklah kita itu punya satu konsekuensi hidup dalam melangkah ke depan, kemudian menimbang dari perjalanan belakang. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tidak manfaat kalau kita itu bisa mengambil hikmahnya. Dan Allah tidak pernah menakdirkan seorang manusia pun menjadi jahat, karena bentuk perintahnya ialah ibadah. Mana mungkin ibadah menjadi jahat? Karena tingkah pola, karena perjalanan ini dipengaruhi oleh pulau kawan tadi, maka akhirnya ada nilai-nilai yang di situ dianggap oleh manusia dan dianggap oleh Allah sebagai kejahatan. Paham apa yang dimaksud lagi? Jadi gak kerasa kula mbek sampean kabeh iki dikudeta. Diambil kekuasaan yang seharusnya roh ini selalu membimbing kita menuju jalan ibadah, akan tetapi diselewengkan oleh nafsu ini. Kita contohkan dulu Super Semar itu ya. Tujuannya kan untuk mengawal pemerintahan Pak Soekarno. Lambat laun akhirnya dipegang, diambil alih oleh Soeharto. Lah semacam ini kudeta. Ya, contoh Mutmainah sudah menjalankan betul, menjalankan daripada perintah untuk ibadah. Akan tetapi di perjalanan kebiasaan yang melulu dan akhirnya semakin sungguh-sungguh atau semakin membabi buta dalam ibadah, melalaikan pekerjaan. Ini sangat tipis memang ya. Padahal pekerjaan ini juga sangat perlu. Kemudian ada juga yang saking semangatnya ibadah sampai gak ngereken kebutuhan tonggo, seperti rapat ya, seperti kumpulan-kumpulan yang lain. Nah itu, ini kegiatan kita sehari-hari. Nah kemudian ketika nafsu mutmainah ini sudah bisa melaksanakan ibadah, dan bahkan nafsu ini sudah stabil, wayai kerja ya kerja, wayai mangan ya mangan, wayai poso ya poso. Nah nafsu ini pengen selalu di depan. 4 nafsu ini royoan ngarep, royoan ngatok. Saleh nopo? Kabeh-kabeh ini nggih duwe karep, punya tujuan masing-masing, kepengen dilem ya. Ben rasakno dhewe kok. Sehingga ketika dia sudah bisa ibadah, yang kemarin ibadahnya biasa-biasa saja, akhirnya rasa yang memang pada dasarnya 4 nafsu ini adalah tali penghubung antara roh dengan kehidupan luar. Makanya kemarin saya sampaikan, ada rasa luar, ada rasa dalam.
rasa luar yaitu nafas, nufus, anfas, anafas. Dua-duanya meminjam jasad yang berupa mulut, hidung, mata, telinga. Dan ketika kita sudah rumangsa wis paling apik tinambangane liyan, nah itu yang saya maksud seolah-olah ibadah tapi maksiat. Justru maksiat yang semacam ini lebih bahaya karena tidak butuh teman, tidak butuh lawan, tidak butuh rekanan untuk maksiat. Dan ini sering terjadi dan saya mengatakan tersesat di jalan yang lurus. Padahal ini kelasnya mutmainnah. Apalagi amarah yang sering menimbulkan sesuatu yang berlebihan juga, yang kaitannya ini dengan usik atau rangsangan untuk memotivasi jasad ini merangkul semuanya. Sehingga kalau demikian maka timbul sifat rakus dan segalanya. Bahkan dalam suatu jabatan keorganisasian keagamaan itu pun ingin menang sendiri. Kabeh-kabeh di rangkul, kabeh-kabeh di, sehingga akan menjatuhkan yang lain. Kepengen jadi putih, akhirnya tonggone dicet ireng. Kepengen jadi baik, akhirnya mencari orang yang jelek. Di sini, makanya Bapak Ibu, ayo selalu berhati-hati. Berhati-hati untuk mengendalikan nafsu, mengendalikan kuda ini. Dan kuda ini ditarik ulur oleh nafsu. Tapi kalau roh? Kalau roh ini tenaganya nggak ada, nggak dikasih asupan makanan berupa zikir, kebaikan-kebaikan yang lain, yang maslahat. Karena baik ini ada nurut kepentingan masing-masing. Baik nurut maling belum tentu baik nurut petani. Nek petani awan gawa linggis pates, tapi nek maling sing pates bengi gawa linggis. Nggih. Dadi niku, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Karena ciri-ciri roh yang mati, satu, wong itu bingung kayak nyelem, terus seringkali deleming, kemudian pikiran kali wajah ini kusam kusut, roh kakek pikir karepe gak tersampai. Dalam kehidupan sehari-hari yang saya katakan tadi, makanan harus halal. Ini yang paling miris. Cara mengambil makanan, uangnya halal, beli makanannya halal, dimasak dengan cara halal, akan tetapi kita lengah. Tetangga kita ada yang gak makan, tetangga kita ada yang belum pernah makan enak. Ini juga membuat roh kita tersiksa. Karena sifatnya roh adalah khalifah. Khalifah itu ngayomi dan ngayemi. Perintahnya akan menjadi rahmatan lil alamin. Niki nek dilakukan sering-sering kali, Pak. Tonggo niki akhirnya kan nelongso. Nek nelongso berarti kecewa. Nek kecewa, kula mek sampean kabeh akan mengalami suatu proses perubahan psikis dari dalam jiwa. Itu sangat halus sekali, bahkan nggak terasa, nggak terlihat. Seolah-olah makin hari makin baik. Tapi ketika wicara-wicara itu datang, sebutan-sebutan yang nggak dirasa oleh diri kita akan membelenggu, akan menjadi rantai kita itu untuk menerobos keluar, mencari kehidupan yang lebih luas. Karena sudah ada rantainya. Jadi yang seharusnya roh ini menyinari seluruh sekalian alam, yang saya maksud ini alam diri kita yang akan membawa dampak keluar. Dan dampak ini harus kita kendalikan apabila sudah terlanjur digunem wong, terlanjur dibakas wong. Nah niku pun bisa dikembalikan lagi dengan cara apa? Dengan cara mengambil hikmah untuk ke depan lebih baik. Intinya introspeksi diri jauh lebih baik daripada kita mencari-cari posisi kita di masyarakat. Teman bagi
Nah, matur suwun sanget iki wau jane niate rene mang mboten ngaji, Pak. Kula eling nek dina Senin. Tapi rene mang niat ana paing kaplingan ke sunatan masal. Tanggal 5 nggih sampean dugi sunatan masal. Terus nek enten sing disunat nggih monggo difoto mriko. Muga-muga istiqomah niki saged ila yaumil kiamah sampai mati. Nek umpama kula mati sik ya ora sing terusno ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, demikian tentang limatnya masalah yang kita hadapi. Kabeh menungso ngalami limet urip. Tetapi ada kunci-kunci utama yang bisa kita jadikan pedoman. Nabi itu menyampaikan innamal a'malu binniyat. Gus Ferry menyampaikan saat memulai sesuatu itu butuh bismillah. Niat itu. Tapi perkara elek gak oleh diniati-ati. Nyolong wis kesane ngalah gak oleh. Tapi aku nyolong kanggo mondoknya anakku itu gak oleh niat. Nyolong ya nyolong. Tapi niat apik bener nyolong. Niat apik kita hubungan ya apik. Lah sambungannya kak Disney wau. Sopo hijrah pindah itu mergo aku, mergo Allah. Maka pindahmu iku ya karena aku, karena Allah. Nek kon pindah iku mergo dunya atau mergo kepen ndelok bojo, olehmu ya dunya ya bojo iku kala apa-apa. Niku intine ngoten niku wae. Sehingga nek dijabarno Pak, limet wah dawa citane wae. Dadi 4 nafsu yang mendampingi kita itu sitok sing ngajak apik mau, tapi di sampingnya itu lebih kuat. Nafsu amarah lebih kuat, mergo dikudoh karo dulu sehingga amarah muncul duluan. Nafsu serakah itu bisa terima, tapi begitu tonggo oke-okean aku ya udah oke-okean. Nabi kenali dawuh yang kados niku. Ila kana akhir zaman yarfa'allahu arba'a asya'an. Winjing nek zaman iku wis akhir, Bu. Sampeyan tengeri. Ana petang perkara sing dijupuk karo Gusti Allah. Sing nomor 1 yarfa'allahu adalah minal uhkama. Allah bakal mengambil, mencabut rasa adil daripada penegak hukum. Banyak kantor pengadilan tetapi tidak pernah menemukan keadilan. Itu zaman apa nanti? Iku disebabkan di mergo nafsu niku sing niku sing kurang ajar serakut-rakut niku. Oh berikutnya ya Allahu wa celem dhewe barokatan minal ardi. Allah bakal mencabut barokah bumi. Barokah itu apa sih? Berkat niku nek zaman dhisik iki yang bacaan zaman dhisik niku lho Pak. Yang dibacaan ini kan tumpeng situ, tinggung situ, ana iwak beberapa tahun yang ada mie, ada macam-macam lah. Iku dibagi yang bacaan. Titik situ